Salam, saya menyapa bagi Bapak Ibu yang mendengarkan renungan singkat ini. Saya berdoa setiap Bapak Ibu yang mendengarkan renungan singkat boleh diberkati Tuhan dan boleh mengalami satu terobosan besar, karena hanya Tuhanlah yang bisa membawa kita kepada kemenangan yang luar biasa. Hari ini saya ingin share sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita, bahwa hanya dengan berputar-putar saja. Jadikanlah hidup kita yang tidak hanya berputar-putar saja, tapi menjadi satu kehidupan yang luar biasa, yang makin hari makin maju, makin hari mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 mengatakan demikian, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan asal memukul. Suatu hari Sonya merasa bosan dan membutuhkan satu hiburan. Maka sepulang bekerja, Sonya memutuskan untuk tidak lagi pulang ke rumahnya. Sonya pun pergi ke salah satu mall seorang diri. Namun karena Sonya datang tanpa tujuan khusus, akhirnya dia hanya berkeliling mengitari mall tersebut, jalan-jalan tanpa tujuan dan melihat etalase toko-toko yang ada. Sonya tidak merasa senang dan terhibur. Sebaliknya dia merasa semakin bosan, bingung, dan lelah. Malam itu Sonya diingatkan Tuhan agar sesuatu kebenaran, orang yang tidak memiliki satu tujuan biasanya hanya berjalan tanpa arah, serta hanya berjalan berputar-putar saja. Dan orang yang hanya berjalan berputar-putar dapat dipastikan tidak mengarah atau menuju kemanapun ia akan tuju. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup tidak akan memiliki motivasi yang menggerakkan dia untuk mengejar satu tujuan itu. Dia mungkin saja berhenti di tengah jalan dan akhirnya hanya kembali kepada posisi semula. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus mengetahui apa tujuan hidup kita. Apa yang membuat kita menjadi satu pengikutnya Tuhan? Apakah karena sudah Kristen sejak lahir? Atau karena ikut-ikutan pasangan atau keluarga? Mengapa kita harus ke gereja setiap minggunya? Apakah karena terjadi tradisi orang Kristen yang selalu ke gereja, ataukah hanya karena tidak punya kegiatan lain? Kekristenan yang memiliki satu tujuan adalah kehidupan kekristenan yang maksimal. Jika mengetahui visi dan tujuan hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi Kristus yang berkemenangan. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan harus didasari dengan satu tujuan. Tujuan hidup orang percaya adalah menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Saya berdoa setiap kita selalu menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan hidup kita ada di dunia ini hanya untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Mari lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.